Oke, sekarang kita masuk ke controller integral atau integrator biasanya. Kalau controller integrator bentuknya adalah KI 0 sampai T sinyal error yang diintegralkan dikalikan dengan konstanta I. Kalau dilaplaskan tuh dia nilainya adalah KI per S. Jadi sama seperti sebelumnya, kita butuh sinyal error, maka di feedbackkan dulu. Errornya dikalikan dengan KI per S, jadilah sinyal kontrol. Maka setelah itu baru masuk ke plan. Jadi sekarang kita mau tahu kalau kita pakai sinyal kontrol integrator itu fungsinya buat apa. Jadi pengaruhnya kalau kita pakai pada sistem, dia bisa membantu menghilangkan error steady state. Jadi errornya bisa diperkecil atau bisa dihilangkan. Namun dia akan kehilangan fungsinya proporsional. Jadi responnya jadinya lebih lambat. Terus kemungkinannya pengaruh negatifnya adalah dapat menimbulkan ketidakstabilan karena akan menambah orde sistem. Karena kan diintegralkan tuh, sistem yang awalnya orde 1 bisa jadi sistemnya jadi orde 2, kan diintegralkan kan ya, bukan diturunkan. Terus perubahan sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Jadi kalau errornya semakin besar, maka semakin cepat sinyal kontrolnya atau sebaliknya. Nah, di sini ada contohnya, ada 1/2S plus 1. Kita coba ya. Ini dia coba awalnya kita lihat dulu responnya tanpa PID ya, 1/2S plus 1. Sistemnya orde 1 ya, mangkat tertingginya 1. Kita pakai contoh yang tadi, yang ini tinggal saya perbesar gini. Ini tinggal diklik 2 kali, karena ordenya orde 1 berarti koefisiennya kan cuma 2. Berarti 2S berarti 2, 1. Gini ya, 2S plus 1. Koefisiennya 2S, 2, 1, ya 1. Berarti oke. Udah ya, 1/2S plus 1. Terus kita hapus dulu, kita coba tanpa controller. Oke, udah. Saya perbaikin dulu. Udah gini ya. Oke, kita running. Yes. Ternyata dia di bawahnya 1. Jauh banget. Oke. Ini nilainya 1, 0. Nah, sekarang diingat-ingat ya. Bentuknya dia jauh sekali, nggak nyentuh malah set point kita. Nah, sekarang kita coba kita tambahkan controller. Kalau tadi kan udah kelihatan dia tidak menyentuh angka 1 ya. Nah, sekarang kita coba 0 dulu. Integratornya kita coba 2 misalnya. Kita lihat sistem hanya pakai integrator. Gini. Running. Nah, udah mulai nyentuh angka 1. Kenapa ada atas ke bawah gini? Karena kan di integralnya integral positif sama integral negatif ya. Jadi pasti nanti munculnya kayak gelombang. Seperti ini. Kalau kita pakai integrator. Jadi kelihatan errornya diperkecil. Karena nih ada saat dia yang ketemu errornya 0. Errornya diperkecil. Kalau tadi kan bener-bener errornya steady state-nya udah besar banget ya, karena nggak nyentuh angka 1. Kelihatan perbedaannya ya. Cuman ini kan nggak kelihatan time settling-nya gimana, responnya lambat ya. Ini kelihatan banget nih, lihat sampai di detik ke-8 aja dia udah seperti ini. Berarti sudah diperbaikin, berarti kita jelas sistem ini butuh integrator. Terus sekarang kita coba kalau kita kasih proporsional. Misalnya kita pakai proporsionalnya 2. Kita running lagi. Nah, udah mulai bagus ya. Udah nggak ada overshootnya udah mulai mengecil. Yang tadi kan 8 ya. Nah, sekarang nih kalau kita lihat ketumpukan itu ada di 6 detik gini. Nih 6 detik, tadi kan 8 detik time settlingnya. Ini sekarang kalau kita ambil 2% pun tuh dia bisa di 5 detik. Lebih cepat dari yang tadi ya. Kalau kita perbesar lagi proporsionalnya,
konstantanya kita ambil 5 misal ya. Oke, lebih cepat lagi di sini dia. Di 3 detik udah lebih cepat. Nah, jadi sistem ini tuh jenis sistem yang kita butuh controllernya adalah proporsional sama integrator. Beda sama kasus yang pertama, kita cukup pakai proporsional aja tadi udah bagus. Ini juga udah mendekati sempurna ya, tidak ada overshoot, cuman rise time, peak time, sama settling time-nya masih lumayan di 1, 2, 3 detik. Time settlingnya aja masih di 3 detik, berarti rise time-nya sampai nyentuh di sini itu sekitar berapa di sini? 1,2. Tidak ada peak time, karena tidak ada lonjakan, berarti tidak ada peak time. Delay time-nya 0,5. Kita ambil di sini itu sekitar 0,3, 0,4 ya kira-kiranya. Udah. Nah, berarti sistem ini tuh cukup pakai controller proporsional dan integrator. Jadi apakah sistem harus pakai proporsional pakai PID? Enggak. Jadi kita harus lihat sistem kita sebelum dikasih controller. Jadi kita tahu fungsinya. Kenapa cari fungsi alih? Ya tadi kita butuh lihat sistemnya itu butuh dikontrol atau enggak. Terus kalau kita udah lihat bentuk sistem kita, oh kita tahu dia kurang lambat atau enggak. Kalau kurang cepat, bukan kurang lambat ya, kalau kurang cepat ya berarti kita butuh kontrolernya proporsional. Oh ada error yang besar banget, ya berarti kita butuh integrator. Kalau misalnya cuma salah satunya ya tinggal dipilih salah satunya aja gitu. Terus biasanya sih akan lebih baik yang jarang bisa berdiri sendiri tuh controller integrator, biasanya sih dibantu sama controller PI. Jadi kadang meskipun dikasih KP1, konstanta proporsionalnya 1, biasanya lebih bagus digabung untuk kebanyakan kasus ya. Biasanya proporsionalnya digabung sama integrator karena bisa mempercepat respon. Karena tadi integrator itu mempengaruhi respon jadi lambat tapi errornya kecil, tapi jadinya lambat banget sistemnya buat sampai ke set point yang kita butuhkan. Kayak gitu ya. Nah, kita udah belajar 2 jenis controller. Satunya proporsional, satunya integrator. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kelihatan perbedaannya. Ini tadi dia pakai KP-nya 2, KI-nya 1, bentuknya seperti ini. Oke. Terus ini transfer function-nya untuk ordernya, loop-nya terbuka ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, kalau dia loopnya jadi 1/2s plus 1 gini. Nih, ini berarti sistemnya dia loop terbuka. Nah sekarang kalau misalnya dia bentuknya jadi loop tertutup, otomatis nanti fungsi alihnya juga berubah ya. Ini ya, kalau misalnya ini fungsi alihnya jadinya loop tertutup, berarti kan nanti nilai ini kalau kita cari fungsi alih yang baru, nanti nilainya juga berubah ya. Caranya juga sama seperti cara mereduksi blok diagram ya. Nanti silakan dicoba reduksi blok diagram. Terus jika transfer function controller tadi proporsionalnya, integratornya tadi kalau di Laplace-kan jadinya adalah 1/s, maka transfer functionnya jadinya 1/2s kuadrat plus 2. Ini transfer function errornya di Laplace-kan, diselesaikan, dapat errornya sekian. Ini diturunkan pakai limit buat ngecek apakah nilainya sama dengan 0. Intinya ini analisis buat membuktikan apakah nilainya errornya bisa diperkecil pakai integrator. Nah ini diturunkan, dapatnya integratornya, pakai integrator itu error steady state-nya 0. Jadi membuktikan bahwa controller integrator itu biasanya digunakan untuk yang memperkecil error atau menghilangkan error. Oke, tidak saya bahas lebih lanjut, langsung ke intinya aja. Jadi teman-teman bisa tahu fungsinya dari masing-masing jenis controller. Jadi nanti kalau misalnya disuruh menggunakan controller apa yang cocok buat sistem saya ya, nanti Anda udah tahu dari karakteristik masing-masing controller. Yang terakhir kita bahas controller diferensiator atau derivatif. Ini biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang osilasi, gelombang. Jadi kalau banyak
gelombangnya ya, jadi nggak lurus gitu. Jadi kita mau meredam si gelombang tadi, jadi biar nggak ada gelombangnya. Jadi memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan error. D hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis tidak bereaksi. Jadi kalau misalnya error, kita ngitung errornya 1, terus dihitung lagi satu terus error, tetap ada errornya, tapi errornya itu 1 terus, fungsi derivatornya tidak akan berfungsi. Jadi ketika nanti ada pertama errornya 1, terus dihitung lagi errornya 2, terus dihitung lagi errornya 5, terus errornya berubah-berubah kayak gitu, berarti nanti fungsi derivatifnya akan kelihatan. Berapa besarnya sinyal kontrol akan sebanding dengan perubahan error ya tadi ya, karena dia butuh perubahan sinyal error, maka nilai sinyal kontrolnya juga akan dipengaruhi oleh perubahan sinyal error. Jadi intinya si derivatif ini biasanya digunakan untuk sistem yang benar-benar osilasinya banyak. Kalau osilasinya banyak, kita butuh jenis controller derivatif. Nah, osilasi itu yang kayak gimana sih ini yang tadi saya bilang? Ini dicontohkan sistemnya 1/s². Ini buat melihat contoh yang sistemnya osilasi. Nah, ini bentuknya kan osilasi ya. Kita kasih derivatif, osilasinya bisa hilang, bisa diredam. Ini kan errornya berubah terus ya, naik. Ini kan error. Ada lagi errornya, ada lagi. Ini error terus nih, errornya naik turun. Otomatis pasti butuh derivatif. Ini bentuknya sistemnya sinyalnya osilasi. Kalau Anda nanti ketemu fungsi alih Anda, terus Anda cek ternyata bentuknya osilasi seperti ini, ya berarti kita butuh kontrolernya adalah jenis kontroler derivatif. Ini pakai contoh yang sama, masih bentuk pakai Simulink yang tadi, cuman transfer functionnya 1/s². Kita masuk lagi ke sini. Ini s² itu adalah pangkat tertingginya, berarti kan 1/s² plus s-nya nggak ada, kita kasih 0, plus angka 1, misalnya s² plus s plus 1, kan nggak ada tuh, juga 0 ya, karena kan kita cuma mau ngambil s²-nya aja, berarti nanti dibuat 1, 0, 0 ya, s², pangkat tertingginya kan 1. Ini kan dari tidak ada s, ini ada s, ini ada s², berarti kan karena dia s², 1, yang ini kan nggak ada. Kalau misalnya nanti 1/2 s², berarti nanti 1/2, 0, gitu ya. Oke, udah berubah jadi 1/s². Sekarang kita hilangkan lagi PID-nya, kita mau lihat sistemnya tanpa controller. Oke, kita running, yes, jadinya seperti ini. Oke, ini karena auto scale-nya 1 detik ya, jadi kalau dicontoh mungkin dia auto scale-nya tidak 1 detik seperti ini, atau dia ngambil samplingnya nggak 10 detik. Oke, kebetulan ini tuh samplingnya 10 detik, jadi bentuknya udah kelihatan ya, maksudnya udah kelihatan ada gelombang seperti ini. Nah, sekarang kita bantu. Oke, kita kasih controller PID. Sekarang kan kita maunya tidak pakai proporsional, tidak pakai integrator, kita hanya pakai derivatif. Kita coba satu dulu ya, ngecek ya. Running. Oke, langsung berubah ya, langsung seperti ini sinyalnya. Nah, ini kelihatannya lambat banget ya, dia butuh 4 detik buat nyampe di angka 1. Berarti kan otomatis kita tahu kalau respon kita lambat. Tapi tidak ada overshoot, tidak ada osilasi yang seperti tadi yang gelombang-gelombang. Berarti kita tinggal menambahkan proporsional aja supaya mempercepat respon. Tadi kan tugasnya proporsional adalah mempercepat respon. Errornya tadi kan udah cukup kecil ya errornya. Berarti kita coba hanya pakai proporsional dan derivatif aja. Kita running lagi. Oke, mulai muncul overshoot. Ada overshoot lebih besar, ternyata waktunya jadi lebih lama ya. Oke, berarti ini bisa teman-teman tambahin sama derivatif. Di sini contohnya pakai KP-nya 1, KD-nya 3. Kita coba dulu ya, sesuai contoh. Mana ini?
Tadi proporsionalnya 1, KD-nya 3. Coba. Oh, jadi ini ya. Sudah cukup baik. Settling time-nya kita ambil 2% pun udah di sini. Ternyata tidak perlu memperbesar KP. KD-nya aja yang diperbesar. Oke. Kalau misalnya di otak-atik lagi, kita pakai proporsionalnya 2. Apakah lebih bagus? Oke, ada overshoot. Jadi ternyata cukup pakai proporsionalnya 1 ya, karena hampir tidak ada overshoot. Jadi sistem yang baik kan tadi adalah sistem yang overshootnya juga kecil, seperti ini ya. Oke, jadi kita udah tahu fungsi dari masing-masing jenis controller. Jadi nanti ketika Anda udah lihat sinyal Anda, berarti Anda udah bisa memprediksi pakai controller apa. Oke, ini terus kalau nih bingung di sini di Simulink itu juga kan awalnya gimana cara saya, pertanyaannya kan sekarang gimana cara saya menentukan nilai KP, KI sama KD ya, KP, TI, TD. Jadi berapa konstanta buat integrator, konstanta derivatif sama konstanta buat proporsional tadi. Maka di sini tuh bisa pakai cun gini buat membantu mencari sistemnya butuh KP, KI, KD berapa. Ini pakainya PID tuner ya. Nih awalnya kan seperti ini ya. Nah sekarang dibantu jadi seperti ini. Ini ada show parameter di sini. Tinggal diklik. Nah ini teman-teman dikasih contoh pakai P-nya 0,09, I-nya 0,007. Bahkan tidak butuh ini. Ini kan udah kelihatan 0,007. Jadi dia nih dilihat di sini ya. Pakai P-nya ini kalau dibulatkan jadinya 1, ini 3. Dia nggak butuh integrator 0. Jadi sama seperti contoh yang ini tadi. Dia pakai I 1 sama 3. Jadi kalau misalnya bingung, kalau Anda sudah punya fungsi alih Anda terus kita simulasikan di MATLAB, itu MATLAB bisa bantu tuningkan berapa P, I sama D yang bisa kita pakai. Nah, di sini kita dibantu pakai P-nya 1, D-nya 3. Kita bisa back. Kita masuk lagi ke punya kita ini. Dan kita klik 1 sama 3. Udah, berarti ini merupakan respon yang sudah cukup baik buat dipakai pada sistem yang kita sistem pada fungsi alih yang tadi kita pakai, yaitu 1/s². Berarti kita hanya butuh konstanta kontrolernya adalah proporsional sama derivatif. Oke, ini silahkan dicoba-coba pakai Simulink masing-masing, MATLAB masing-masing. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, saya harapkan punya MATLAB. Kalau nggak bisa juga boleh berkelompok sama temennya coba-coba, karena nanti juga akan dipakai buat identifikasi sistem. Paling gampang memang mau lihat respon sistem itu adalah pakai MATLAB. Jadi ini juga udah cara paling gampang ya. Saya kira mencobanya pun, mensimulasikannya pun tidak terlalu susah. Jadi silahkan dicoba-coba karena kita punya waktu lama, liburnya agak panjang. Jadi Anda boleh coba-coba melihat karakteristik dari controller proporsional, integrator sama derivatif. Oke, ini untuk pertemuan ke-11. Selanjutnya kita akan coba kalau tuningnya pakai tuning controllernya pakai Ziegler-Nichols. Ini ada 2 metode. Tadi kan kita harus pakai MATLAB. Nah kalau misalnya kita nggak punya MATLAB, gimana cara tuning PID-nya? Tuning cari-cari nilai P, I sama D-nya. Ini kita punya metodenya namanya Ziegler-Nichols. Nah ini nanti saya ajarkan di pertemuan ke-12. Sama nanti kita mau lihat kalau bentuk praktisnya dalam bentuk rangkaian itu ini adalah rangkaian pengurang op-amp amplifier. Nanti kita ngitung yang di sini. Ini simulasi untuk controller proporsional, ini simulasi untuk controller integrator, yang ini simulasi untuk derivatif.
Yang ini tuh summing, jadi sinyal error diproses di controller proporsional, error juga diproses di integrator, diproses di derivator. Terus ini adalah rangkaian penjumlah. Jadi sinyal proporsional ditambah sinyal integrator ditambah sinyal derivatif kita jumlahkan di sini. Ini outputnya. Output di sini ditarik lagi ke di sini buat dikurangin buat dapat sinyal error. Jadi bentuknya kalau dalam realnya tuh gimana sih? Ini nanti ada contohnya seperti ini. Nanti kita bahas satu-satu karena videonya udah cukup lama, ini udah hampir 30 detik. Jadi minggu selanjutnya di pertemuan 12 akan saya lanjutkan tuning PID dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita bahas satu-satu tentang op-amp untuk kalau proporsional, integrator sama derivatif. Jadi cukup sekian untuk pertemuan 11. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada beberapa suara gangguan yang tidak bisa saya hindari. Jadi mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.